Selamat pagi anak didik kami, kita kembali belajar seperti biasa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 4 SD Santa Lucia Seirotan. Semoga dalam pelajaran ini kalian semangat dan memahami apa yang saya ajarkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, hati kami dipenuhi sukacita atas anugerah-Mu. Semoga anugerah-Mu yang kami terima sungguh berguna bagi hidup kami dan keluhuran rahmat-Mu. Berilah kami rahmat kerendahan hati, agar kami pantas menerima rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita kembali belajar bab 7 bagian B, doa syukur gereja. Sebagai pengantar, dalam gereja Katolik ada beberapa atau banyak perayaan-perayaan sebagai syukur gereja. Antara lain, 1. Hari Raya Maria Bunda Allah. 2. Hari Raya Paskah. 3. Hari Raya Epifani. 4. Hari Raya Kabar Gembira. 5. Hari Raya Kenaikan Yesus ke surga. 6. Hari Raya Pentakosta. 7. Hari Raya Allah Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. 8. Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. 9. Hari Raya Kristus Raja. 10. Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. 11. Hari Raya Natal. Dan yang terakhir, peringatan perjamuan malam terakhir atau disebut Kamis Putih, dan banyak lagi perayaan-perayaan gereja Katolik. Nah anak-anak, sekarang kita harus paham apa arti doa dan berdoa. Berdoa adalah getaran hati suara nurani yang menyapa Allah, atau sering disebut cara manusia berkomunikasi atau berbicara kepada Allah. Melalui doa kita dapat mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita, misalnya atas kesehatan, rezeki, panjang umur, dan lain-lain. Begitu juga dengan gereja. Gereja senantiasa bersyukur atas rahmat yang diterima di sepanjang sejarah. Gereja sanggup bertahan hingga kini karena gereja tidak pernah lengah dan lupa untuk bersyukur. Sumber kekuatan gereja adalah Kristus, dan gereja merayakan rasa syukur itu dalam doa dan sakramen-sakramen. Ekaristi atau perjamuan kudus, puncak dari seluruh sakramen. Kehadiran Yesus secara nyata dalam iman hadir melalui rupa roti dan anggur yang dipersembahkan di atas altar kudus melalui imam atau pastor atau uskup. Baik anak-anak, gereja yang dimaksud adalah kumpulan umat beriman yang percaya kepada Allah melalui diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jadi gereja bukan diartikan secara fisiknya atau dari segi bangunan. Sebagai doa syukur gereja, khususnya dalam memperingati perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya yang dirayakan gereja Katolik seperti biasanya dalam perayaan Ekaristi. Nah, untuk menghayati perjamuan ini, kita saksikanlah video tentang perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Untuk lebih jelasnya bisa kamu baca di dalam Alkitab atau yang ada di bukunya. Dan akhirnya tibalah perayaan roti tidak beragi di mana domba Paskah disembelih. Maka Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah, sediakan makanan Paskah untuk kita." Aku ingin makan makanan Paskah dengan kalian sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi sampai dinyatakan dalam kerajaan Allah.
Terpujilah Tuhan Allah yang menumbuhkan semua makanan di atas bumi. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenangku. Terpujilah, wahai Engkau, Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang telah menciptakan buah anggur. Inilah darahku yang ditumpahkan sebagai perjanjian baru. Penjelasan, perbedaan perjamuan Yahudi dan perjamuan terakhir Yesus dan murid-muridnya. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus memaknai perjamuan Paskah Yahudi secara baru. Jika disantap dalam perjamuan Yahudi, yaitu daging domba, roti, dan sayur pahit. Dalam artian, daging domba menjadi kurban kepada Allah. Sedangkan di dalam perjamuan terakhir, Yesus memaknainya sebagai tubuh, daging, dan darahnya sendiri. Seperti yang dikatakan Yesus, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dan yang menjadi kurban adalah tubuh atau diri Yesus sendiri, yang artinya dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengorbankan dirinya dan menumpahkan darahnya demi pengampunan dosa manusia. Itulah yang dikorbankan Yesus sebagai kurban yang agung atau yang suci demi keselamatan manusia. Apa yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya adalah mengadakan perjamuan atau makan malam bersama. Yesus memimpin perjamuan dengan mengucap berkat, memecahkan roti, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Ia juga mengedarkan piala berisi anggur. Kata-kata yang diucapkan Yesus ketika membagi-bagikan roti kepada para murid-muridnya yaitu, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan ketika mengedarkan piala berisi anggur, Yesus mengucapkan, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Disebut perjamuan terakhir karena perjamuan tersebut diadakan oleh Yesus bersama murid-muridnya pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, menderita sampai wafat di salib. Perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya merupakan dasar atau awal dari sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus yang diperingati Gereja Katolik dalam setiap perayaan. Hal ini berdasar dari pesan Yesus yang mengatakan, makan dan minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku yang dikurbankan bagi setiap orang. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Itulah pesan Yesus kepada kita. Sekarang, apa itu arti Ekaristi? Ekaristi berasal dari bahasa Yunani Eukaristein, yang artinya ucapan syukur Kristus sendiri dalam perjamuan suci. Ekaristi sama dengan perjamuan kudus. Nah, inilah makna perjamuan Ekaristi atau perayaan Ekaristi. 1. Ekaristi sebagai kenangan akan keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. 2. Melalui Ekaristi kita semakin bersatu dengan Kristus.
3. Ekaristi merupakan bentuk persatuan dengan umat atau gereja. Secara khusus, Gereja Katolik mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya dalam perayaan Kamis Putih, 1 hari sebelum Jumat Agung atau sebelum Yesus wafat di kayu salib. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Semoga apa yang saya ajarkan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Kerjakanlah PR berikut ini. 1. Tuliskanlah perbedaan perjamuan Yahudi dan perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya. 2. Apakah arti Ekaristi? Baik anak-anak, sebagai penutup marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang melimpah terasakan oleh kami. Ajarlah kami untuk mampu bersyukur kepadamu dalam segala pengalaman hidup kami. Bantulah kami agar rajin mengikuti Ekaristi setiap ada kesempatan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.